Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab Matan Abi Suja', ya, yang disebut dengan Al-Ghayah wa Taqrib, kitab fikih Syafi'i yang telah disusun oleh Al-Allamah Al-Qadhi Abi Suja' rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah membaca beberapa pembahasan dalam kitab Thaharah, dan kita insyaallah akan melanjutkan di halaman 7 fasal terakhir di kitab Thaharah, ya, tentang haid dan nifas, ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun, fasal, wa yakhruju minal farji salasatu dima'in. Wa yakhruju, dan keluar, minal farji, dari kemaluan wanita, salah satu dima'in, 3 dima, darah, ya, dima jamak dari dam, ya. Apa saja? Damul haidi, darah haid, wan nifasi, dan darah nifas, wal istihadati, dan darah istihadah, ya. Apa itu haid? Fal haidu huwa damul khariju min farjil mar'ah ala sabilis sihhati min ghairi sababil wiladah, ya. Fal haidu, maka haid, huwa, yaitu, adamul khariju, darah yang keluar, min farjil mar'ah, dari kemaluan wanita, ala sabilis sihah, ya, dengan cara yang sehat, ya, yang normal, ya, dalam keadaan sehat, min ghairi sababil wiladati, ya, min ghairi, dari bukan sababil wiladah, disebabkan melahirkan, ya. Jadi dia adalah darah yang keluar dalam keadaan sehat, normal, dan bukan disebabkan karena melahirkan. Walaunuhu aswadu muhtadimun ladza'un, dan warnanya adalah hitam, muhtadimun, panas, ladza, ya, nyeri, ada rasa nyeri pada waktu keluarnya. Nah, ini darah haid, ya. Wan nifasu huwa damul khariju aqibal wiladah, dan nifas yaitu adamul khariju, darah yang keluar, aqibal wiladati, setelah melahirkan. Ini darah nifas. Wal istihadatu huwa damul khariju min ghairi ayyamil haidi wan nifas, dan istihadah yaitu darah yang keluar fi ghairi ayyamil haidi wan nifas, pada, ya, di bukan hari-hari haid dan nifas, ya. Istihadah yang dimaknai dengan darah penyakit, ya, yaitu darah yang keluar dari kemaluan wanita bukan di hari-hari haid dan bukan karena melahirkan, ya. Ini darah istihadah. Wa aqallul haidi yaumun wa lailah, dan minimal haid itu adalah yaumun wa lailah, sehari dan semalam, ya. Jadi wanita mengalami haid, minimal waktunya adalah sehari semalam, ya. Wa aktsaruhu khamsata asyara yauman, dan kebanyakannya, ya, itu 15 hari. Ya, paling banyak wanita mengalami haid, ya, masanya itu adalah 15 hari, tidak lebih dari 15 hari. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un, dan kebanyakannya, ya, mayoritasnya sittun aw sab'un, 6 atau 7 hari. Ya, jadi secara dominan, ya, secara kebanyakan itu wanita mengalami masa haid 6 atau 7 hari. Wa aqallun nifas lahdah, dan minimal nifas itu adalah lahdhatun, ya, waktu yang sebentar, tidak dibatasi, pokoknya waktu yang sebentar. Wa aktsaruhu sittuna yauman, dan kebanyakannya atau paling maksimalnya, ya, maksimalnya atau paling banyaknya atau paling lamanya itu adalah sittuna yauman, 60 hari, ya, 60 hari. Ini menurut sebagian ulama, ya, diantaranya madhab Syafi'i di sini, bahwa maksimal wanita mengalami nifas itu adalah 60 hari.
Wa ghalibuhu arba'una yauman, dan kebanyakannya adalah arba'una yauman, 40 hari. Kebanyakan wanita ya mengalami keluar darah nifas itu adalah selama 40 hari. Wa aqallu tuhri bainal haidataini 15 yauman. Dan minimal masa suci antara dua haid itu adalah 15 hari. Ya, wanita mengalami ya masa suci antara satu haid dengan haid berikutnya itu minimal adalah 15 hari ya waktu sucinya. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batasan untuk kebanyakannya. Ya, jadi berapa lama wanita paling banyak itu mengalami masa suci antara dua haid? Nah, di sini tidak ada batasannya. Yang ada batasannya adalah minimal 15 hari. Ya. Wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'atu tis'u sinin. Dan minimal waktu atau umur di sini ya tahidu fihil mar'ah, yang mana haid padanya seorang wanita, tis'u sinin, adalah 9 tahun. Ya, jadi wanita itu bisa mengalami haid kalau umurnya ya minimal 9 tahun. Kalau di bawah 9 tahun maka ya tidak dihukumi dia keluar darah haid. Wa aqallul hamli 6 ashhur. Dan minimal masa kehamilan itu adalah 6 bulan. Ya. Jadi bisa seorang wanita dari semenjak awal kehamilan sampai melahirkan itu 6 bulan. Ya. Wa aktsaruhu, dan paling panjangnya, paling lamanya adalah arba'u sinin, 4 tahun. Ya, mungkin di lapangan ya di masyarakat ada yang terdapat wanita yang hamil sampai ya 4 tahun, dari semenjak awal kehamilan sampai melahirkan itu 4 tahun. Ya, ini kembali ke urf ya atau fakta di lapangan. Tetapi wa ghalibuhu tis'atu ashhur, dan kebanyakannya adalah 9 bulan. Ya, kebanyakan wanita dari awal hamil sampai melahirkan itu adalah 9 bulan. Ya. Wa yahrumu bil haidi wan nifas 8 asya'a. Dan haram disebabkan haid dan nifas 8 asya'a, 8 perkara. As-shalah, yang pertama adalah salat, was-saumu, yang kedua saum, wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an, wa masul mushaf, dan menyentuh Al-Qur'an mushaf, wa hamluhu, dan membawanya. Ya, tidak boleh wanita yang sedang haid dan nifas menyentuh dan membawa Al-Qur'an. Wa dukhulul masjid, dan masuk masjid, wa tawaf, dan tawaf, wal wat'u, dan hubungan suami istri, wal istimta'u bima bayna surrati war rukbati, dan bercumbu atau ya suami mencumbui istri, bima bayna surrah war rukbah, antara pusar dan lutut. Ya, jadi tidak boleh wanita dalam keadaan haid ya atau juga nifas ya kemudian suaminya mencubui dia dan bersenang-senang ya, antara pusar dan juga lutut ya. Wa yahrumu 'alal junubi 5 asya'a, dan haram bagi orang yang sedang junub ya punya hadas besar 5 asya'a ya 5 perkara. As-shalah, yang pertama salat, wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an, wa masul mushafi wa hamluhu, dan menyentuh mushaf dan membawanya, wa tawaf, dan tawaf, wal lubthu fil masjid, dan berdiam diri di masjid. Wa yahrumu 'alal muhdits, dan haram bagi orang yang punya hadas ya hadas kecil, salah satu asya 3 perkara. As-shalah ya tidak boleh salat, wa tawaf, dan tawaf, wa masul mushafi wa hamluhu, dan menyentuh mushaf dan membawanya. Nah, ini beberapa perkara yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid dan nifas, atau orang yang punya hadas besar, atau juga orang yang punya hadas kecil ya. Wallahu taala alam. Insyaallah nanti kita lanjutkan ke Kitabu As-Shalah. Wallahu taala a'lam.